Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran kearsipan. Pada minggu yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal atau kronologi filing system. Anak-anak, ini merupakan kelanjutan dari jam pertemuan pertama dan kedua ya. Silakan kalian perhatikan PPT berikutnya. Pengertian sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dari penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Jadi kita nanti dalam menyimpan arsip menggunakan sistem tanggal itu berdasarkan dari tanggal surat gitu ya. Kemudian kelebihan dari sistem tanggal itu, satu, filing system yang paling sederhana dan praktis. Kemudian mudah dalam pelaksanaan arsipnya. Yang ketiga, cocok untuk unit pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Yang keempat adalah sangat mudah untuk diterapkan karena sifatnya yang sederhana. Kemudian kelemahannya, orang sering lupa dengan tanggal, tapi lebih mudah mengingat hal atau masalahnya. Yang kedua, kurang cocok untuk perusahaan besar yang volume suratnya banyak. Jadi sistem tanggal ini lebih cocok untuk perusahaan yang kecil atau dalam berkembang. C. Daftar klasifikasi tanggal. Untuk tahun ini sebagai tanggal utama itu merupakan kode laci, kemudian bulan itu subtanggalnya sebagai kode guide, kemudian tanggal itu sebagai sub-subtanggalnya sebagai kode foldernya. Ini adalah kartu indeks untuk sistem tanggal ya. Kita lihat di sini, ini menunjukkan kode suratnya itu tanggal 1 Februari 2018. Kemudian ini judulnya itu surat dari PT Warna Agung, kemudian nomornya sekian, kemudian tanggal, kemudian masalahnya ya ini tentang tagihan. Kemudian ini diberikan kode AG. Dalam suratnya pun di sini dituliskan tanggalnya sama dengan yang tertulis di kartu indeks ya, yaitu 1 Februari 2018. Jadi anak-anak, satu surat itu mempunyai satu kartu indeks. Kalau kita mau menemukan surat dalam arsip, maka kita harus tahu dulu kartu indeksnya, nanti disesuaikan atau dicocokkan dengan suratnya. Baru kita bisa menemukan surat itu disimpan di laci apa, di guide apa, dan di folder berapa. Kemudian ini adalah lacinya. Kita lihat di sini dalam satu laci ini ada 3 tahun ya. Tahun 2016, 2017, 2018. Kita ambil satu laci 2018 ya. Ini menunjukkan bahwa ini arsip-arsip pada tahun 2018. Kemudian guide-nya ini menunjukkan bulannya. Bulan yang paling depan ini adalah bulan Desember, kemudian disusul bulan November, bulan Oktober, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah bulan Januari. Jadi cara menyusun guide-nya itu dibalik ya. Tetapi untuk tanggal-tanggalnya itu berurutan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir. Jadi untuk tanggalnya tidak dibalik. D. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem tanggal. Kita lihat di sini. Yang pertama ada filing cabinet ya, atau lemari tempat menyimpan arsip. Jadi nanti dalam lemari arsip itu satu laci itu memuat 1 tahun. Untuk guide-nya ini dibuat sebanyak 12 buah atau sebanyak 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian untuk map folder ini dibuat sebanyak hari dalam 1 tahun, yaitu 365 atau 366 hari atau folder. Kemudian kotak sortir ini digunakan untuk memisah-misahkan arsip dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian kartu indeks ini kartu kecil yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyimpan arsip. Ini disiapkan ya bila diperlukan. Kemudian ini ada prosedur penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. Yang pertama, diperiksa dulu surat atau berkasnya, dilihat tanggalnya ya, ada tidaknya tanggal di situ. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada tanggalnya, kita akan kesulitan dalam mengarsip surat. Kemudian mengindeks ya. Untuk mengindeks ini nanti kita tentukan dulu kita akan dimasukkan ke laci berapa, kemudian di belakang guide berapa, dan disimpan di folder yang mana. Untuk mengkode ini
memberi kode pada surat dengan kode tanggal. Pembuatan kode dengan menuliskan kode tanggal pada sebelah kanan atas sebagai penanda surat. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pada saat pencarian kembali arsip ya. Jadi kita menuliskan kode dalam surat itu di sebelah kanan atas. Kemudian menempatkan ya. Arsip yang sudah kita berikan kode itu kemudian kita tempatkan di tempat yang seharusnya. Pada lacinya itu berupa tahun, kemudian guide-nya itu berupa bulan, dan foldernya itu berupa tanggalnya. Kemudian prosedur penemuan kembali arsip pada sistem tanggal. 1. Tentukan identitas suratnya ya, berupa tanggal berapa surat tersebut dibuat. Misalkan arsip ini pada tanggal 5 Februari 2012. Berarti identitas arsip tersebut adalah 5 Februari 2012. Kemudian yang kedua, carilah arsip tersebut dalam laci berkode 2012, kemudian di belakang guide Februari, dan di hanging folder 5. 3. Lihat arsip tersebut apakah benar sesuai yang dicari. Jika sesuai, maka ambillah arsip tersebut dan kemudian serahkanlah outslip kepada petugas arsip. Maka petugas arsip akan memberikan lembar outslip yang kedua beserta surat yang dipinjam. Kemudian untuk lembar yang ketiga kita simpan sebagai arsipnya. Kemudian langkah-langkah jika arsip sistem tanggal tidak ditemukan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentukan identitas arsip berupa nama orang atau badan atau perusahaan. Kenapa begitu? Karena untuk mengingat tanggal agak kesusahan, sehingga lebih mudah untuk mengingat nama orang atau badan atau perusahaan. Kemudian indekslah nama tersebut. Yang ketiga, carilah kartu indeks di dalam laci berkode. Yang keempat, lihatlah kartu indeks tersebut dan lihatlah kode suratnya. 4. Lihatlah kartu indeks tersebut dan lihat kode suratnya. Baru diketahui bahwa surat yang dicari tersebut adalah tertanggal 5 Februari 2012. Kemudian ambillah arsip yang dimaksud pada laci berkode 2012 di belakang guide Februari dan pada hanging folder 5. Kemudian untuk lembar pinjam arsip yang pertama, serahkanlah kepada petugas arsip, kemudian nanti petugas arsip akan memberikan surat yang dibutuhkan oleh peminjam arsip beserta lembar outslip yang kedua. Kemudian untuk lembar outslip yang ketiga disimpan oleh petugas arsip sebagai arsip pada tickler file. Anak-anak, untuk tugas kalian buatlah kode arsip menggunakan sistem tanggal 5 surat yang sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kemarin. Untuk materi yang belum jelas, silakan kalian putar-putar kembali ya nak ya, karena ini sangat perlu konsentrasi yang khusus. Kemudian kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Anak-anak, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.